Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini dari artis yang dikenal kerap membanting kontroversi. Vicky Prasetyo melalui akun media sosialnya diketahui akan maju menjadi calon wakil Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Sebagaimana dengan gaya khasnya, Vicky pun menyampaikan orasi untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari warga Pemalang. Minimum kerjanya punya kelayakan, mungkin saya tidak jauh Bang dari keluarga. Andai saja kalau saya bisa diperhatikan lebih baik, mungkin saya mau masih berada di tanah kelahiran saya untuk tidak pergi dari sini. Tapi semuanya terpaksa karena tidak ada kemakmuran yang saya dapat di tanah ini. Jadi hal seperti itu yang mendorong saya, ayo sama-sama. Ini tidak bisa menjadi PR hanya pekerjaan pemerintah, tapi minimal ini akan menjadi PR untuk kita semuanya. Dari sistem eksekutif, legislatif, ataupun rakyat secara masif. Mari, sekarang saatnya kita deklarasikan untuk membuat Kabupaten Pemalang untuk menjadi lebih baik. Andai kata ungkapan saya mungkin ditolak untuk para mantan minimal ungkapan saya bisa diterima untuk seluruh warga Pemalang. Ada satu quote yang menarik. Belum diketahui Vicky akan maju dengan dukungan partai apa, serta bakal berpasangan dengan siapa dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Jawa Tengah kelak. Tim TV One mengabarkan. Ya, Pemalang akan menjadi saksi bahwa Vicky Prasetyo ini akan maju sebagai bakal calon Bupati Pemalang. Kita hadirkan secara langsung melalui sambungan virtual ada Mas Vicky Prasetyo. Selamat siang Mas Vicky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Vicky ini akan menjadi bakal calon wakil bupati, Mas. Apa sebetulnya yang menjadi motivasi, Mas? Apa yang ingin dilakukan? Apakah akan mengubah konsonan langit menjadi sebuah hal yang kita nggak pernah tahu ya, Mas? Apa, Mas? Iya. Ya, yang pasti semua orang kan pasti punya rencana hidup ya. Di saat dia usia 20, usia 30, kemudian saat di usia 40. Nah, bertepatan dengan ulang tahun saya yang kemarin 18 April, saya memang di usia 40-an lebih itu pengen ada pengabdian lebih lah, minimal terhadap lingkungan, menjadi seseorang yang mungkin bisa bermakna buat orang sekitarnya. Nah, dari hal sederhana itu sih akhirnya berangkat untuk maju ke pilkada gitu. Oke, Mas Vicky, kalau kita lihat track recordnya, Mas Vicky ini pernah gagal ya jadi di Cikarang jadi kades, terus abis itu pilkada ya, pilkada sekarang maju. Beberapa kali gagal 3 kali ya kalau nggak salah. Nah, apa yang membuat Mas Vicky itu terus ingin maju begitu loh? Yang pasti ini pertama kali saya maju pilkada ya. Kalau pertama kali saya maju pilkada. Mungkin kalau pileg kemarin sempat ikut gitu ya beberapa kali. Ya wajar, perjalanan itu nggak harus lamanya langsung dimudahkan kan. Ya mungkin proses-proses dari kegagalan ini menuju untuk menjadi pemenang. Ya proses ini kan juga sebuah hal pendewasaan dalam diri kita ya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kekurangan-kekurangan, evaluasi, dan lain-lain. Nah, tentunya kegagalan ini tidak akan menterpurukan mental dan niatan saya untuk maju ke pilkada. Nah, dengan momen seperti inilah, ya akhirnya kita percaya diri lah untuk bisa maju lagi di pilkada. Oke, Mas Vicky, udah ada belum partai yang mau meminang Mas Vicky? Yang pasti, komunikasi politik semuanya sudah mulai mengkerucut ya, ada beberapa partai yang sudah komunikasi, bahkan saya sudah mendatangi ada beberapa pertemuan baik di DPP ataupun langsung di tempat umum gitu. Kita udah ada beberapa kali pertemuan. Insya Allah mudah-mudahan pertengahan bulan mudah-mudahan bisa turun dukungan dari partai untuk bisa maju ke pilkada Pemalang.
Oke, Mas Vicky kenapa memilih Pemalang? Kalau kita lihat dulu waktu Kades di Cikarang, artinya Jawa Barat, kemudian Pileg juga di 2019 juga di Jawa Barat. Ini kenapa jadi ke Pemalang? Apa Ya, alasannya? ya Pemalang itu kan salah satu yang mau diakui dan tidak diakui, suka dan tidak suka daerah yang cukup ya harus mendapat banyak perhatian lebih lah dari ya kurang performnya, tingkat ekonomi, lemahnya upah minimum kerja, kondisi perkembangan pembangunannya yang terlalu lambat. Ya, hal seperti ini Hmm, pas banget nih sama tagline Gladiator. Tagline-nya adalah saya lebih suka membabat rumput, menggali tanah, membuat pondasi, kemudian oke. menjadikan rumah untuk rakyat daripada saya harus jadi tamu di istana orang lain. Nah, mudah-mudahan niatan Hmm, ini bisa menjadi korelasi juga dan mendapat tanggapan positif juga untuk warganya agar ke depannya Pemalang kita buat menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi oke. harapannya saat kita masuk ke daerah yang memang perlu untuk kita ya bisa dibilang mengabdi kepada daerah itu. Nah, ini salah satu pertimbangan saya kenapa sih akhirnya ada di nama Pemalang gitu, Mbak. Oke, Mas Vicky kalau gitu potensi apa yang kemudian Mas Vicky akan kembangkan di daerah Pemalang untuk kita tahu begitu? Ya, sebenarnya dari pendapatan PAD yang cukup prihatin, tapi APBD yang cukup besar malah dari perhatian negara, belum lagi anggaran-anggaran dari nasional dan provinsi, harusnya Pemalang ini menjadi daerah yang juga berkembangnya sama seperti tetangganya ya, seperti Pekalongan, ya Tegal atau Brebes gitu loh. Nah, di sini kesalahannya mungkin sepertinya ada ya SDM dari pejabat-pejabat sebelumnya atau apapun bentuknya yang mungkin akhirnya jadi menghambat. Nah, kesalahan-kesalahan sistem dari manusianya, maka ini yang akhirnya menjadi beberapa program-program saya seperti memberantas mafia proyek ya, yang udah menangani misalkan nanti jalan-jalan infrastruktur jalan atau apapun, terus juga ada membereskan juga permasalahan sampah pastinya yang memang di daerah ini sangat menjadi perhatian juga gitu loh. Terlebih ada daerah-daerah wisata yang orang nggak tahu bahwa Pemalang tuh punya tempat-tempat wisata dengan keindahan yang luar biasa, tapi tidak punya exposure lebih gitu loh. Tidak punya media untuk bisa membesarkan Pemalang ini menjadi salah satu daerah yang menarik juga Hmm. untuk wisata gitu. Nah, hal seperti ini makanya saya bilang ini PR bukan hanya perorangan, bukan hanya pemerintah, ini pekerjaan yang harus dilakukan secara masif, baik dari penduduknya, baik dari semuanya, sehingga Pemalang benar-benar sesuai dengan apa yang akan saya inginkan, yaitu revolusi Pemalang, ganti dengan wajah yang baru. Stop semuanya hal-hal yang mungkin bisa mengkhawatirkan rakyat. Jadi ya sistem-sistem dan lain-lain Baik. yang mungkin akan bermasalah dari SDM-nya ataupun kebijakan dan Baik. penyelewengan kewenangannya terbukti ada pejabat sebelumnya yang sampai terproses oleh KPK. Gitu. Waduh, ternyata persiapan yang sudah dilakukan Mas Vicky ini matang ya, program-program apa yang ingin dilakukan. Karena biasanya kalau lihat Mas Vicky ini di TV atau di media sosial ini lucu ya. Ada kata-kata yang unik begitu yang keluar. Ini gimana Mas meyakinkan masyarakat Pemalang kalau Mas Vicky ini kali ini serius begitu? Ya, eh, yang pasti identitas diri kita kan memang ada dua kehidupan. Kalau kita ada di entertain atau di industri, saat kita di depan kamera, maka kita akan menjadi sesuai dengan atensi apa yang disukai penonton. Tapi di belakang kamera, inilah sosok Vicky Prasetyo yang sederhana. Saya bertahun-tahun sebagai santri di pesantren yang punya kewajiban untuk mensiarkan Islam, mensiarkan kebaikan, terus juga punya kewajiban juga sebagai manusia hidup, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Mungkin dengan bentuk apabila menjadi pemimpin ini bisa dibukakan pintu dukungan ya, khusus masyarakat Pemalang. Ya, jadi dia bisa melihat sosok seorang Vicky Prasetyo yang sebenarnya. Tapi semua kembali lagi kita hanya milik publik, kita berserah hati dan bermurah hati untuk apapun orang menilai tentang kita. Gitu Mbak.
Baik, terima kasih Mas Vicky. Dengan visi misi yang tadi sudah diutarakan, keseriusannya ingin membangun potensi dari Pemalang ini semoga sukses, semoga rakyat juga mendengar keseriusan Mas Vicky. Kalau memang tadi ada dua pribadi gitu, kalau di entertain memang seperti itu, tapi kalau misalnya di dunia politik serius begitu ya Mas Vicky. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang, selamat siang. Ya.